Temanggung era 1930-an. Kantil, seorang janda muda. Konon cantiknya ini paripurna, sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk merebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya, sang suami dulu meninggal karena terkena santet dari seseorang yang menginginkan Kantil. Kantil tak punya anak. Dia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sajen di sebuah pasar wage, pasar tradisional yang hanya buka di kala hari pasaran wage, misalnya Minggu Wage atau Selasa Wage. Banyak sekali lelaki yang ingin merebutnya, dari kaum jelata hingga parlente, dari yang bujang, duda, bahkan tak jarang pria yang sudah beristri pun ikut menginginkannya. Ya, Kantil ini memang cantik jelita. Mungkin karena darah campuran Jawa Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, ibu Kantil dulunya adalah seorang gundi, tapi ditelantarkan. Ibunya meninggal waktu Kantil masih kecil. Kantil pun diasuh oleh seorang demang, hingga akhirnya ia diusir kira-kira umur belasan tahun. Ya, diusir karena kecemburuan anak-anak demang tersebut. Untungnya sebelum demang itu meninggal, Kantil diwarisi rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tak berlangsung lama. Kira-kira 2 tahun usia pernikahan, suami Kantil meninggal dunia. Sepeninggal suaminya, Kantil harus menghidupi dirinya sendiri. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen, mawar, melati, kantil, pandan, kenanga, dan sejenis lainnya. Nama Kantil sebenarnya bukan nama aslinya. Itu hanya julukan saja, diambil dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya, dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tapi tak mudah mendapatkan hati Kantil ini memang. Bertahun dia menjanda, sampai akhirnya di tahun 35-an ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para lelaki yang memujanya tentu kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah lelaki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah seorang pria yang sudah beristri. Sebut saja namanya Sasongko, pria Parubaya. Dia adalah lurah bentukan Belanda waktu itu. Tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu. Tentu tak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya. Hanya dikasih janji akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya. Tapi Kantil seperti mau-mau saja. Alhasil kurang lebih 2-3 tahun, Kantil cuma menjadi gundiknya Sasongko saja. Kurun waktu selama jadi gundiknya, Kantil tak boleh lagi berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi. Ia dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah-mewah juga diberikan. Kantil tinggal di rumah Joglo Jati yang cukup megah kala itu. Mungkin seminggu 1-2 kali Sasongko menengoknya.
Tapi Kantil yang terbiasa mandiri ini tak betah kalau harus di rumah terus. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2-3 tahun mandek. Tapi kini Kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih baik, menjadi tengkulak, seperti grosir gitulah. Yang mana semua pedagang bunga di pasar Wage menjualkan bunga milik Kantil. Kerjanya pun cuma keliling-keliling dengan andong, lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko belum juga terwujud, sepertinya Kantil tak begitu memikirkannya. Dia fokus ke usahanya, hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan Kantil menjadi kaum borjuis, meski masih saja sebagai gundik. Tapi di tahun itu kira-kira 40-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil, kadang gempar-gemparnya kecu. Kecu adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat-pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Dan di suatu sore sepulang dia berkeliling, di perjalanan dia dengan delmanya, Kantil dirampok. Entah kenapa Kantil menjadi sasaran kecu. Tapi yang jelas perampokan itu terjadi karena biasanya kecu itu menyasar ke rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Suatu pagi ditemukanlah Kantil dan kusirnya tertelungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka berdua sudah tidak bernyawa. Dan yang lebih mengerikan lagi, kedua matanya, baik Kantil maupun kusirnya itu hilang, seperti dicongkel. Sedangkan barang berharga tidak diambil semuanya. Terlihat suweng atau giwang masih menempel di telinganya. Tapi gelang yang ada di tangannya hilang semua. Delmanya juga masih ada, tapi kudanya mati ditebas lehernya. Perampokan ini tak biasa. Dan yang menjadi tanda tanya adalah mengapa perampok itu harus mencongkel matanya. Desas-desusnya kala itu adalah kecu anyaran atau kecu baru. Jadi konon untuk masuk ke dalam geng kecu, itu syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk diperlihatkan kepada bosnya, kemudian sahlah dia menjadi kecu sejati. Kira-kira begitulah. Tapi itu cuma desas-desus saja. Jadi gegerlah satu wilayah waktu itu. Kantil, sang gundik cantik julita, meninggal dengan cara tragis. Menyedihkannya adalah Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tak begitu berani menantangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang sih tak percaya omongan Sasongko ini. Lah wong sudah menjadi rahasia umum kok. Cuma memang Sasongko ini tak tersentuh. Tak berani ada yang melawannya. Seiring berjalannya waktu, hantu Kantil mulai meneror, menjadi momok yang menghantui wilayah itu. Selama 40 hari katanya, setiap hari pasaran Wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasa dilewatinya, antara pasar Wage dan sekitarnya.
berkeliling dengan delmannya bersama kusirnya yang sudah tercongkel matanya. Konon, kemunculannya akan ditandai dulu dengan wangi bunga kantil yang sangat menyengat. Kemudian lewatlah sang kantil bersama kusirnya, dan akan berhenti bila ada yang melihatnya, menoleh dengan mata tercongkel dan darah yang keluar dari lubang mata itu. Bagotro, sang narasumber, menceritakan sejarah hantu kantil ini, yang mana itu adalah cerita turun-temurun dari bapaknya. Dan sekarang cerita itu dialami sendiri oleh Mbak Gotro. Pasca kemerdekaan di antara kurun waktu 1950 sampai 60-an, wilayah Pasar Wage yang mana dahulu menjadi tempat kantil berjualan bunga sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tak begitu jauh dari situ. Tujuannya agar lebih strategis saja. Namun kepindahan itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan TKP di mana tragedi perampokan itu dulu terjadi. Temanggung 1965. Kira-kira sudah 25 tahun berlalu terhitung dari tragedi kantil itu terjadi. Namun cerita hantu kantil ini terus berkembang menjadi urban legend yang cukup terkenal di wilayah itu. Sebagian orang menyebutnya dengan nama Setan Dokar atau Hantu Delman. Ya, mungkin karena setiap kemunculannya selalu dengan dokar atau dengan delmannya. Entah kenapa setelah Pasar Wage dipindahkan, urban legend kantil ini yang tadinya biasa-biasa saja sekarang menjadi seperti hidup lagi dengan gangguan yang lebih sering. Musim tembakau di tahun 65. Bagotro kala itu masih remaja, usia sekitar 25-an. Malam itu menjadi tak biasa. Pasalnya Jumat Wage, ada orang yang bersumpah telah melihat setan dokar itu. Dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Mbak Gotro yang biasanya ngerajang tembakau hingga menjelang pagi. Tapi malam itu akhirnya Mbak Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitar jam 19. Maksudnya jam 11 ya ini. Suasana desa lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya, desa tempat Gotro tinggal adalah desa yang paling dekat dengan Pasar Wage. Sebenarnya Mbak Gotro masih kurang yakin dengan isu setan dokar itu. Tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau terlihat semua menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Mbah Gotro waktu itu tidak bisa tidur. Kira-kira pukul 12 malam, dia pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya, tapi di dalam rumah. Sambil ngopi dan menyesap rokok, Mbah Gotro memilah-milah daun tembakau, menatanya untuk kemudian dirajang. Tak terasa sudah hampir 2 jam atau jam 2 pagi. Akhirnya Mbak Gotro menghentikan aktivitasnya. Tapi Mbak Gotro tetap saja belum merasa ngantuk. Dibuatlah kopi 1 gelas lagi. Sambil menghisap rokok, Mbak Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Mbak Gotro terlamun dan teringat, wah, iki dino Wage yo. Dia pun mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka belum tertidur. Tapi setelah dilihat sepertinya mereka sudah pulas tidurnya. Gotro tak tega kalau harus membangunkannya, apalagi kalau hanya untuk menemani Gotro ngopi.
Mbak Gotro pun kembali duduk di ruang tamu sendirian. Kira-kira pukul 2:30, tiba-tiba saja tercium bau wangi bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri. Tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Mungkin cuma perasaanku saja, batin Gotro. Tapi beberapa saat kemudian bau itu muncul kembali. Sontak Mbak Gotro langsung buru-buru masuk ke kamarnya. Tapi bau itu seperti mengikutinya, tapi hilang lagi. Dan di kejauhan terdengar lirih suara delman yang khas dengan kudanya. Mbak Gotro kurang yakin dan berharap ia hanya salah dengar saja. Setelah ia dengarkan dengan seksama, benar saja, ini adalah suara delman. Suara itu sepertinya semakin dekat. Rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suara semakin jelas, jelas sekali. Tapi menurut pendengaran Gotro, itu belum begitu dekat. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia menunggu suara itu sampai benar-benar mendekat. Opo iyo? Setan dokar ikut temenan? Maksudnya apa iya hantu delman itu beneran? Gotro menunggu di balik jendela kamarnya, yang kebetulan jendela itu menghadap ke jalan utama di depan rumahnya. Dia mengintip di lubang rumah papan di bawah jendela kamarnya. Lubang kecil, hanya seukuran satu mata. Mbak Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati yang was-was, Mbak Gotro terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya itu. Suara delman semakin mendekat. Dan lewat lubang itu Gotro mengintip dan melihat di jarak 15 meteran ada sebuah delman. Berkali-kali dia mengusap matanya. Tapi memang benar itu delman yang berjalan pelan menuju arah yang akan melewati rumah Mbak Gotro. Saat delman itu semakin dekat, rasa takut Mbak Gotro benar-benar muncul. Sontak dengan cepat Mbak Gotro memalingkan wajahnya. Tapi suara itu semakin jelas saja. Dan saat suara delman itu benar-benar dekat, tiba-tiba suaranya hilang. Suasana kembali hening. Tapi Mbak Gotro yang kehabisan nyali tetap enggan mengambil resiko atau mengintip lewat lubang itu. Perasaannya campur aduk. Dia bersimpu di lantai sembari menenangkan dirinya. Suara delman itu sudah hilang sedari tadi. Mbak Gotro mulai tenang. Hatinya seperti terdorong untuk melihat lewat lubang itu lagi. Tapi ternyata delman itu berhenti tepat di depan rumah Mbak Gotro. Dan ngerinya lagi, sosok yang berada di delman itu menoleh ke arah Mbak Gotro. Seakan-akan mereka tahu kalau Mbak Gotro sedang mengintip dari lubang itu. Mbak Gotro terperanjat dari posisinya dan akhirnya tak sadarkan diri. Baik, mungkin itu dulu ya bagian pertama dari hantu delman atau kantil ini. Untuk bagian keduanya mungkin besok akan segera saya ceritakan kembali. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.